Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi yang mulia ini dengan izin Allah kita masih dibangunkan oleh Allah. Mudah-mudahan bangun kita pada pagi hari ini menjadi asbab untuk Allah memberikan rahmatnya untuk kita. Maka orang-orang yang beriman itu sangat bahagia. Dia tidak akan mampu mengganti agama Allah dengan dunia ini. Maka alhamdulillah kita termasuk hamba-hamba yang Allah berikan nikmat itu sehingga kita bangun di pagi yang mulia ini. Salam salawat kita doakan untuk Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bawa badan, ibu-ibunya enggak ada ya. Bapak-bapak sekalian yang saya muliakan, mari kita buka pengajian kita dengan membaca suratul Fatihah. Saya selalu mengajak jamaah pengajian untuk membuka pengajiannya dengan membaca suratul Fatihah, karena malaikat hadir bersama kita pada pagi hari ini. InsyaAllah Fatihah kita niatkan untuk yang pertama Allah tetapkan iman kita, yang kedua Allah hidupkan kita dalam keberkahan, yang ketiga Allah wafatkan kita husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak-bapak sekalian yang saya hormati, pada minggu yang lalu, pada bulan yang lalu kita sudah berbicara tentang, sebentar saya ingin melihat rujukannya, surat Al-Ahqaf. Kita berbicara tentang bahwa salah satu kriteria bahwa orang sukses itu adalah dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. 4 sudah kita bicarakan. Nah, ternyata Bapak-Ibu sekalian, di dalam Al-Qur'anul Karim, iman itu butuh istiqomah. Iman itu butuh istiqomah. Tidak beriman seseorang kalau dia tidak istiqomah. Kenapa orang yang beriman itu harus istiqomah? Karena iman itu akan melahirkan 3 konsep besar. Yang pertama, iman itu akan melahirkan muhadarah. Yang kedua, iman itu melahirkan mukasyafah. Yang ketiga, iman itu melahirkan musyahadah. Berapa, Pak? 3. Yang pertama, iman itu melahirkan muhadarah. Yang kedua, iman itu melahirkan mukasyafah. Yang ketiga, iman itu melahirkan musyahadah. Ini kajian filsafat yang sering, kajian tasawuf yang sering diungkapkan oleh Imam besar Masjid Istiqlal, Profesor Dr. Nasruddin Umar. Yang pertama, orang beriman itu muhadarah. Dia merasakan kehadiran Allah dalam dirinya. Dia merasakan kehadiran malaikat dalam dirinya, karena iman itu 6 faktornya. Iman, dia percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab, dan terakhir percaya akan takdir Allah baik dan buruknya. Maka orang yang beriman itu dia musyahadah, dia muhadarah, bahwa apa yang sedang dia lakukan hadir iman di dalam dirinya. Saya percaya betul bahwa di majelis ini ada malaikat. Walaupun nanti tadi malam saya tidurnya setengah 2 dan bangunnya sudah jam 4:10. Bayangkan tadi saya berangkat dari Kebayoran 4:33. Alhamdulillah sampai di sini dapat subuh. Itu lari mobil, Masya Allah. Alhamdulillah.
Ya. Kenapa saya kejar? Karena saya yakin betul bahwa duduk di majelis taklim itu malaikat puluhan ribu hadir bersama kita. Bahwa kehadiran itulah yang kita sebut dengan muhadarah. Orang Bapak Ibu sekalian tidak akan mungkin termotivasi untuk berbuat baik kalau dia tidak meyakini hadirnya alam gaib dalam dirinya. Kemarin kita dikejutkan penangkapan OTT KPK terhadap Gubernur Sulawesi Selatan. Atau kejadian-kejadian yang lain di dalam hidup kita ini, di mana orang melanggar perintah Tuhannya, maka yakinlah karena pada waktu itu muhadarahnya hilang. Apa itu muhadarah tadi? Merasakan hadiran Tuhan. Itu hanya bisa ditangkap dengan iman. Orang kalau tidak ada imannya susah untuk muhadarah. Kalau kita mau sholat, yang pertama kali kita ucapkan apa? Allahu Akbar. Yang terakhir kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran pertama kali dibuka dengan kata Allah itu, Bismillah, kata Allah itu. Diakhiri dengan kata An-Nas, minal jinnati wan nas. Allah pertama, kemudian apa yang terakhir? Manusia. Salat begitu juga, Allah pertama, di akhirnya apa? Salam ke kanan, salam ke kiri, itu kemanusiaan. Maka wujud hadirnya Tuhan, muhadarah itu akan nampak dalam diri seseorang kalau dia merasakan kehadiran Tuhannya. Itu kita sebut dengan muhadarah. Yang kedua, tingkatan orang yang beriman itu setelah dia muhadarah, dia akan mukasyafah. Dia akan mukasyafah. Mukasyafah itu dari kata kasyafa. Kasyaf itu dalam bahasa ilmu tasawuf adalah menyingkap sesuatu yang tak tersingkap oleh orang lain, itu disebut dengan mukasyafah. Makanya orang-orang yang dekat dengan Allah itu, dia bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Di dalam bahasa tasawuf disebut dengan firasat. Apa namanya? Maka Nabi SAW, iktaqu firasatal mu'minin fa innahu yanzuru binurillah. Takutlah engkau dengan firasatnya orang yang beriman, karena dia melihat dengan cahayanya Allah. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau filsafat itu, kalau orang beriman itu dia bisa mukasyafah, dia bisa melihat yang tak dilihat oleh manusia. Gus Dur itu saya meyakini mukasyafahnya cukup tinggi. Sebab apa yang dikatakan Gus Dur itu rata-rata pada kemudian hari terbukti. Begitu dia mau akhir dari presiden, ya masalah selesai dari masa jabatan presiden, itu kan diwawancarai oleh Metro TV. Gus, kenapa Anda ingin membubarkan Kementerian Sosial? Ya kan? Padahal itu kan suatu lembaga pemerintah yang mengurusi orang-orang banyak. Kata Gus Dur, ya bagaimana mengurusi orang banyak? Nyolongnya lebih banyak dari membantunya, gitu. Ya. Kan harusnya kalau menghancurkan, kalau ada lumbung digerogoti oleh tikus, kan tidak membakar lumbungnya tapi harus mengusir tikusnya. Ini kenapa harus dibakar lumbungnya, Gus? Kata Gus Dur, karena tikusnya sudah menguasai lumbung, kata dia. Jadi kalau tikus menguasai lumbung, nggak perlu lagi ngusir tikusnya, yang penting adalah bakar lumbungnya, ya kan? Jadi orang-orang yang beriman itu Bapak Ibu sekalian, itu biasanya mukasyafah. Dia bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Itulah mukasyafah. Maka jangan heran misalnya Umar ibnu Khattab berada di atas mimbar sedang khutbah, itu bisa memberikan arahan kepada pasukan yang sedang berada di dalam medan peperangan. Berkecamuk perang, Umar itu berada di atas mimbar. Lalu Umar mengatakan, hati-hati di belakang gunung, di belakang gunung. Para sahabat kan bingung, kok orang khatib lagi bicara di belakang gunung, di belakang gunung. Ternyata Umar
sedang menginstruksikan kepada sahabat yang dalam perperangan, hati-hati bahwa di sana ada pasukan yang siap menghancurkan kalian. Ternyata suaranya Umar yang sedang khatib itu didengar oleh pasukan yang sedang berperang itu. Dari mana Umar tahu? Itu adalah mukasyafah. Dari mana, Pak? Mukasyafah. Maka orang yang beriman itu dia tajam firasatnya. Ya. Maka kenapa Bapak Ibu sekalian, kita kalau ingin melakukan pilihan tertentu, agama menyuruh kita untuk sholat istikharah. Apa itu sholat istikharah? Sholat untuk melibatkan Allah dalam pilihan-pilihan kita, itu istikharah namanya. Ya kan? Tapi jangan paksakan Allah dengan pilihan kita itu. Biasanya orang istikharah sudah membawa dulu ininya, membawa yang dia mau, baru diistikharahkan. Maka yang muncul adalah yang dia mau tadi itu. Ada dua pilihan, antara iya atau tidak, tapi dia sudah dominan iyanya, baru dia istikharah. Istikharah itu adalah melepaskan semua apa keinginan kita terhadap objek yang kita mau, baru serahkan kepada Allah. Kecenderungan hati itu pilihan Allah. Saya mau ini. Di saat sholat jangan minta maunya itu, Pak. Biarkan Allah untuk berkehendak. Biasanya nanti dalam kehendak Tuhan itu Allah memberikan kecenderungan batin. Kecenderungan batin itulah yang kita sebut dengan istijabah dari istikharah. Maka orang yang beriman itu biasanya mukasyafah. Maka Bapak Ibu sekalian, hati-hatilah dengan firasat orang yang beriman, karena dia melihat dengan cahayanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah berapa? Dua. Yang pertama tadi apa namanya? Muhadarah. Yang kedua apa? Mukasyafah. Yang ketiga Bapak-bapak sekalian yang saya muliakan, orang yang imannya sudah bagus tadi itu dan dia sukses untuk menjaga imannya, dia biasanya akan melahirkan yang disebut dengan musyahadah. Apa itu musyahadah? Apa yang dilihat itu bukan lagi apa yang nampak, tapi apa yang dilihat itu adalah penampakan Tuhan di dalamnya. Oh, ini agak tinggi ini. Jadi tatkala dia melihat tembok, yang dilihat bukan lagi tembok, tapi yang dilihat adalah Allah di situ. Di saat dia melihat gunung, yang dilihat bukan lagi gunung, tapi yang dilihat apa? Allah di situ. Maka seluruh apa yang nampak di dalam hidupnya, yang dilihat itu bukanlah yang nampak, tapi dia melihat ada Tuhan di situ. Inilah yang disebut dengan tajalli. Apa namanya? Tajalli. Tajalli itu adalah wujud penampakan Tuhan terhadap alam semesta, karena ketinggian iman seseorang itu disebut dengan tajalli. Orang kalau sudah tinggi imannya, di saat melihat anak kecil nakal, dia tidak melihat anak kecil itu sebagai anak kecil, tapi dia melihat ini adalah makhluk Allah dan butuh sentuhan tangan Allah di situ. Di saat dia melihat ada orang nakal, di saat dia melihat ada orang penjahat, di saat dia melihat ada orang maksiat, dia tidak melihat maksiatnya di situ, tapi dia lihat ini adalah cara bagaimana dia sebagai hamba menyayangi orang itu, dan kemudian berusaha untuk membangkitkan semangat orang itu keluar dari ranah kemaksiatannya itu. Ini disebut dengan musyahadah. Makanya di dalam kajian filsafat yang paling tinggi, atau dalam kajian-kajian tasawuf yang paling tinggi itu, orang yang mukasyafah dan orang yang musyahadah, seluruh yang nampak adalah lokus dari penampakan Tuhan di dalamnya. Jadi kalau kita buat apa tuh namanya, LCD, Pak. LCD itu menampilkan apa sebenarnya, Pak? LCD itu kan menampilkan apa yang sedang ada di dalam. Kalau kita buka laptop, lalu kemungkinan di situ ada film, lalu kita tampilkan LCD itu di dinding, yang muncul apa? Yang muncul di dinding itu apa? Ya apa yang ada di laptop tadi itu kan? Kalau yang kita sorot itu, yang kita buka adalah gambar Masjidil Haram, kemudian kita sambungkan ke infocus, yang muncul di dinding itu apa? Masjidil Haram. Begitu juga lah sesungguhnya, apabila dalam hati orang itu iman, Allah, malaikat, maka yang nampak itu bukan lagi dinding itu.
Yang nampak itu adalah apa yang ada di dalam hatinya. Itulah Allah tadi itu. Di dalam bahasa tasawuf disebut dengan musyahadah. Apa namanya? Musyahadah. Makanya orang kalau musyahadahnya kuat, yang nampak itu yang baik-baik saja. Ya, kemarin saya sampaikan, orang Bapak Ibu sekalian, kalau dia di tempat yang baik sekalipun, tapi pikirannya jelek, yang ditemui yang jelek-jelek. Betul nggak Pak? Di tempat yang baik sekalipun, tapi kalau pikirannya jelek, yang ditemui yang mana? Yang jelek-jelek. Tapi kalau di tempat yang jelek, tapi pikirannya baik, yang ditemui pasti yang baik-baik. Bapak kalau ke tempat judi, tempat maksiat, ya. Tapi kalau pikiran Bapak bukan untuk mencari maksiat, yang ditemui apa? Pasti yang baik juga. Tapi kalau di tempat yang baik, niatnya tidak baik, yang ditemui pasti juga yang tidak baik. Bapak-bapak kalau di Padang Arafah, hati-hati tuh naik Jabal. Kalau di Padang di Arafah, Jabal Rahmah itu. Jadi orang umroh kan biasanya naik ke Jabal Rahmah tuh. Itu banyak sekali kehilangan orang di situ, Pak. Dompetnya, ya, emasnya. Ya, saya waktu umroh baru-baru itu, tahun lalu itu sama mertua, itu emasnya hilang di dalam kantong sini. Ya, kenapa? Itu naik, Pak. Ya, jamaah saya di Masjidil Haram selesai sholat subuh dipeluk orang. Ya, dia bawa duit cash 10 juta, hilang duit cashnya. Itu di Masjidil Haram, Pak. Jadi jangan lihat Masjidil Haramnya, tapi lihat apanya? Yang nampak di dalam jiwanya, itulah yang muncul ke alam pemurkaan. Sama dengan kita membuka laptop, kalau yang kita buka itu adalah film Nabi atau yang kita buka itu Al-Quran, lalu kita tampilkan di LCD, yang muncul pasti adalah Al-Quran itu. Itulah iman tadi itu. Iman itu memunculkan lokusnya. Dan lokus itu akan nampak apa yang ada di dalam hatinya. Maka orang yang musyahadah tadi itu, apa yang dilihat bukan lagi itu yang dilihat, tapi apa yang dilihat itu adalah wujud dari penampakan Tuhan di dalamnya, dan itulah yang disebut dengan musyahadah. Nah, muhadarah yang kedua apa tadi? Mukasyafah yang ketiga adalah musyahadah. Itu Bapak Ibu sekalian, ya, dibutuhkan satu sistem yang berkepanjangan untuk merawat musyahadah, merawat mukasyafah, merawat muhadarah. Itu tidak bisa instan, tidak bisa sekali jadi, tapi dibutuhkan sebuah perjalanan panjang yang selalu konsisten. Dalam bahasa agama disebut dengan istiqomah. Apa namanya? Istiqomah. Itu yang kita akan bahas. Waduh, berpembukaan aja baru sudah ini ya. Itu yang akan kita bahas dalam surah Al-Ahqaf ayat 13 itu. Ya. Ayat 14. Al-Ahqaf innalladzina ayat 13 ya. Innalladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu. Itu surah apa sih? Innalladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Sesungguhnya orang-orang yang menyatakan Allah Tuhannya, yang kita sebut dengan istiqomah, orang-orang yang musyahadah, orang-orang apa lagi? Mukasyafah, orang-orang yang muhadarah. Itu tidak bisa instan, harus ada perjalanan panjang. Itu disebut dengan istiqomah. Innalladzina qalu rabbunallah summa istaqamu. Orang-orang yang beriman itu kemudian dia istiqomah. Kemarin bulan lalu kita mengatakan, carilah jalan-jalan kedekatan kepada Tuhan itu. Maka orang tidak akan mungkin ya mendapatkan jalan kedekatan itu dan melahirkan musyahadah kalau temporer, Pak. Kalau sekitar sewaktu-waktu, zikirnya sewaktu-waktu, ya, baca Qur'annya sewaktu-waktu, kemudian mengingat Allahnya sewaktu-waktu, enggak bisa. Harus istiqomah. Jadi kalau Bapak melazimkan, saya setiap hari harus mengucapkan, harus zikir salawat 100 kali.
atau selawat 1000 kali, istiqomahkan. Saya akan selalu baca Quran sebelum subuh setiap hari. Karena kemarin saya sampaikan riset itu Pak, orang yang rajin, yang selalu baca Quran setiap pagi di waktu subuh, itu tingkat kecerdasannya sangat tinggi sekali. Jadi anak-anak yang terbiasa membaca Quran di waktu subuh, insya Allah intelijensinya kuat. Makanya di pesantren itu, di pesantren-pesantren tradisional yang hebat-hebat itu, sebelum anak-anak belajar kitab kuning, sebelum belajar bahasa, sebelum diberikan kosakata baik bahasa Arab atau bahasa Inggris, setelah assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, zikir bersama, habis itu tadarusan bersama-sama. Kenapa? Membaca Quran di pagi hari itu akan meningkatkan meningkatkan kekuatan intelijensi seseorang. Ada 2 waktu itu, pagi dan malam. Ya, pagi setelah sholat subuh, malam menjelang tidur. Kalau itu dibaca Quran di 2 waktu itu, diistiqomahkan Bapak Ibu sekalian, coba rasakan. Ya, makanya penting kalau nggak bisa buka Quran, ya apa yang dihafal aja. Tapi kalau yang dihafal hanya inna ataina kan susah juga ya Pak. Ya, inna ataina. Tapi kalau yang dihafal anak-anak Quran itu yang dihafal 30 juz, itu salat subuh bisa juz ini, nanti malam bisa juz ini. Ya. Orang-orang yang beriman dan kemudian dia istiqomah dengan imannya tadi itu, jadi istiqomah di situ. Dia harus, kalau dia istiqomah zikir, harus zikir betul. Kalau dia istiqomah baca Quran, istiqomah betul. Kalau dia istiqomah salawat, istiqomah betul. Kalau dia istiqomah sedekah subuh, istiqomah betul. Kalau itu dilakukan, maka apa kata Allah? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Maka orang itu di saat dia sakratul maut nanti, malaikat datang kepada dia. Inilah yang disebut dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Suatu ketika Al-Imam Fudail bin Iyad, Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, Al-Imam Fudail bin Iyad itu pernah bertemu dengan seseorang. Lalu Imam Fudail mengatakan, berapa umurmu sekarang? Orang itu mengatakan sittuna sanah, 60 tahun. Pak Haji sekarang umur berapa? 65. Ini orang 60 tahun. Ya, kam umrukal an sittuna sanah, 60 tahun. Mendengarkan 60 tahun, Fudail mengatakan, atat alaika sanawat. Ini waktu-waktu untuk mendekat kepada Tuhan, ini sudah dekat. Mendengarkan itu kaget dia. Langsung dia mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Al-Imam Fudail mengatakan, hata'rifu tafsirah? Tahukah kamu makna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu? Dia mengatakan, la, saya nggak tahu apa maksudnya itu. Imam Fudail mengatakan, tatkala Anda mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, taqulu ana lillahi abdun wa ana ilaihi raji'. Saya ini hamba bagi Allah dan saya ini akan kembali kepada Allah. Itu makna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya ini hambanya Allah dan saya akan kembali kepada Allah. Man alima annahu raji', barang siapa yang tahu kalau dia akan kembali, falya'lam annahu mauqufun, maka dia harus tahu nanti dia akan berhadapan dengan Tuhannya. Ya. Faman alima annahu mauqufun falya'lam annahu mas'ulun. Kalau dia tahu nanti bahwa dia akan kembali kepada Tuhan dan akan berdiri di hadapan Tuhannya, maka ketahuilah dia akan ditanya oleh Tuhannya. Faman alima annahu mas'ulun falyu'iddu lis-su'ali jawaban. Kalau dia tahu bahwa nanti dia akan di hadapan Allah, akan berdiri dan akan ditanya, maka dia harus mempersiapkan jawaban atas pertanyaan itu. Sudah berapa Pak? 3 kan? Dia tahu makna innalillahi itu apa? Dia hamba Allah dan akan kembali kepada Allah. Dan kalau dia tahu bahwa dia akan kembali kepada Allah, dia harus tahu juga bahwa nanti dia akan berdiri di hadapan Allah. Kalau dia tahu bahwa dia berdiri di hadapan Allah, ketahuilah bahwa dia akan ditanya oleh Allah.
Kalau dia tahu bahwa dia akan ditanya oleh Allah, maka sewajibnya lah dia menyiapkan jawaban atas pertanyaan itu. Lalu seorang ini berkata kepada Imam Fudail bin Iyad, "Famal hilah, wahai Imam, kalau begitu bagaimana caranya kita bisa berhadapan dengan itu?" Kata Imam, "Yasirah, gampang saja," kata Fudail bin Iyad. Kaget orang ini. "Yasirah, oh mahiyah." Gampang, apa itu? Kata laki-laki ini. Ini kalimat yang luar biasa. Ini mudah-mudahan kita catat baik-baik, Pak. Kalimat Fudail bin Iyad ini, apa metode, apa cara yang kita lakukan supaya nanti kita berhadapan dengan Allah gampang. Karena kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang beriman dengan imannya, dia muhadarah, dia mukasyafah, dan dia yang terakhir apa tadi? Musyahadah. Musyahadah itu yang paling tinggi. Ibarat kita buka laptop kemudian kita tampilkan di LCD, yang tampil di layar itu adalah apa yang ada di dalam laptop yang kita buka tadi itu. Nah, orang kalau dalam kondisi begini, imannya istiqomah, nanti kembali kepada Allah, dia innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa makna innalillah itu? Ya, bahwa dia tahu bahwa dia hambanya Allah dan akan kembali kepada Allah. Kalau dia tahu dia akan kembali kepada Allah, dia paham bahwa nanti dia akan berdiri di hadapan Allah. Kalau dia tahu bahwa dia akan berdiri di hadapan Allah, dia tahu bahwa dia akan ditanya oleh Allah. Dan kalau dia tahu kalau dia akan ditanya oleh Allah, falyu'iddu lisu'ali jawaban, dia harus mempersiapkan jawaban. Mendengarkan itu kaget orang ini dan takut luar biasa. "Wahai Imam, wa ma hiyal hilah?" Wahai Imam, kalau begitu bagaimana caranya wahai Imam? Karena supaya nanti saya ini kembali kepada Allah, saya mampu mempersiapkan jawaban itu. Yasirah, gampang, kata Imam Fudail bin Iyad. Apa itu? Kata Fudail, antuhsin fima baqiya. Ini kalimat luar biasa, Pak. Antuhsin fima baqiya yughfar laka ma mata. Sisa umurmu, sisa hidupmu, gunakan di jalan baik. Niscaya dosa-dosamu masa lalu akan diampuni oleh Allah. Oh, subhanallah. Sisa umur kita, kata Imam Fudail, gunakan di jalan baik. Niscaya kejahatan masa lalu akan diampuni oleh Allah. Kalimat yang kedua, potongan yang kedua, kata Imam Fudail bin Iyad, wa in asa'ta fima baqiya, wa in asa'ta fima baqiya ukhidha bima bada wa bima baqiya. Tapi kalau sisa umurmu kau gunakan di jalan yang jahat, maka masa lalumu Allah azab, masa depanmu Allah hukumkan. Ini resep. Apa resepnya, Pak? Antuhsin fima baqiya, gunakan sisa hidup untuk kebaikan, niscaya apa? Dosa masa lalu Allah ampunkan. Tapi kalau engkau gunakan sisa hidupmu dalam kejahatan, apa yang terjadi? Dosa masa lalumu dan dosa yang akan datang, semuanya akan diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendengarkan kalimat itu, orang itu menangis dan dia mengatakan, "Hai Imam, mulai hari ini, mulai detik ini, saya akan istiqomah untuk melakukan kehidupan dalam kebaikan sampai saya berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala." Bahwa sekalian, kalau kita sekarang ini sudah mulai sholat subuh istiqomah, kalau kita sudah mulai zikir istiqomah, mulai baca Quran istiqomah, ketahuilah itu pertanda dosa-dosa masa lalu kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hari ini kita mulai istiqomah, sholat subuhnya istiqomah, baca Qurannya istiqomah, zikirnya istiqomah, menghadap Allahnya istiqomah, ketahuilah bahwa itu pertanda dosa-dosa masa lalu kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah bedanya Allah dengan manusia. Manusia itu bisa menghapus kebaikan masa lalu kita gara-gara kesalahan kita hari ini. Betul nggak, Pak? Manusia itu bisa menghapus kebaikan kita masa lalu gara-gara kesalahan kita hari ini satu kali. Sementara Allah akan menghapuskan keburukan kita masa lalu karena kebaikan kita hari ini. Faman
tuliba minhur ridha. Itu kata para ulama. Kalau begitu, ridho siapakah yang pantas engkau cari? Ridho manusia, Pak. 10 kebaikan kita masa lalu, hari ini salah sekali, yang diingat yang mana? Yang hari ini. Yang kebaikan kita masa lalu habis semua, Pak. Tapi Allah, satu kali kita tobat hari ini, dosa-dosa masa lalu itu Allah hapuskan. Maka kata Imam Fudail bin Iyad, orang yang yakin dia akan kembali kepada Allah, maka dia akan gunakan sisa hidupnya untuk kebaikan, supaya apa? Masa lalunya Allah ampunkan. Kalau engkau berbuat jahat di masa sisa hidupmu, masa lalumu Allah azab, masa sekarang Allah azab. Nauzubillah summa nauzubillah. Ini kalimat yang penuh kalimat pemungkas kita sebenarnya di sini. Kalimat Fudail bin Iyad tadi itu. Orang istiqomah, dia imannya mantap, muhadarah, mukasyafah. Yang ketiga apa? Lulus tasawuf ini. Nilainya 10 semua. Ini tasawuf nih, Pak. Tingkat tinggi loh, Pak, ini. Ya. Kita mengucapkan ini kan sebentar 31 menit ya. Apa tadi? Muhadarah. Yang kedua, mukasyafah. Yang ketiga, musyahadah. Ngucapnya kan tidak cukup setengah menit. Tapi mendalami ini, Pak, mengamalkan ini sepanjang hidup, Pak Haji. Ya, sepanjang hidup. Nah, kalau orangnya iman begini, istiqomah dia, ya, maka nanti tatanazzalu alaihimul malaika, nanti di hadapan Allah begitu dia mau sakratul maut, maka dia tersenyum menghadapi itu. Kenapa? Malaikat turun menghibur. Bahwa sekalian, sakratul maut itu sakit atau tidak? Sakit. Nabi Muhammad sakratul maut enggak, Pak? Nabi Muhammad sakratul maut ya. Saya juga membaca banyak hadis kalau Nabi Muhammad itu sakratul maut. Bahkan beliau kan begitu mau sakratul maut itu berada di dekat Aisyah radhiyallahu anha dan di dekat Fatimah anak beliau. Ya, bahkan melihat ayahnya sakratul maut, ya, ayahnya sakratul maut. Lalu Fatimah, Rasulullah berkata kepada Fatimah, "Wahai Fatimah anakku, inilah penderitaan terakhir ayahmu, nanti kita berjumpa di surga." Maka tak heran bahwa memang tidak lama meninggalnya Rasulullah, meninggal siapa? Putri tercinta Fatimah radhiyallahu anha bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam hadis-hadis yang kita baca, beliau adalah mendapatkan sakratul maut itu, sakitnya kematian. Tapi Pak Quraisy Shihab itu tidak tega mengatakan bahwa Rasulullah itu mendapatkan sakratul maut. Karena dalam filosofinya Pak Quraisy Shihab, tak mungkin kekasih menyakiti kekasihnya. Saya pernah sampaikan ya dalam dialog dengan beliau, Prof, saya bilang kan hadis banyak tuh bercerita Rasulullah itu ya mendapatkan sakratul maut, sakit meninggalnya Rasulullah. Ya, kata beliau, saya tidak tega untuk berkata Rasulullah mendapatkan sakratul maut. Kenapa? Karena seorang kekasih tidak mungkin menyakiti kekasihnya. Karena begini Bapak Ibu sekalian, di saat beliau sebelum meninggal dunia, itu beliau ditawarkan oleh malaikat, wahai Muhammad, apakah engkau mau tinggal di dunia atau engkau bertemu dengan kekasihmu? Kata Rasulullah SAW, arju ila liqa'i rafiqil a'la. Saya ingin berjumpa dengan kekasihku. Tidak lama kemudian beliau meninggal dunia. Maka tak begitu mengatakan, seorang yang kekasih tidak mungkin menyakiti kekasihnya, apalagi ingin berjumpa dengan kekasih itu. Di saat bapak ingin pulang kampung berjumpa dengan ayah dan ibu, orang yang menunggu tak mungkin menyakiti orang yang datang. Betul gak Pak? Iya gak? Dia akan menyiapkan makanan yang paling dia suka. Bahkan kalau perlu dia akan siapkan, kalau dia pejabat, dia akan siapkan bahwa orang yang datang itu harus dikawal oleh. Makanya kalau kita ada orang, kita diundang nih oleh presiden misalnya, kemudian akan datang pengawalan untuk mengawal kita ini agar kita selamat sampai tujuan.
Rasulullah dia mengatakan arju liqa'i ila rafiqil a'la. Saya ingin berjumpa dengan kekasihku di tempat yang tinggi. Maka tidak lama kemudian Rasulullah meninggal dunia. Maka Pak Quraisyab dia tidak tega mengatakan Rasulullah itu mendapatkan sakratul maut. Saya memahami alur pikir beliau itu bukan berdasarkan konteks hadisnya, tapi berdasarkan kecintaan terhadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh, Bapak Ibu sekalian, ibunya Rasulullah itu di surga atau di neraka? Ayahnya Rasulullah itu di surga atau di neraka? Ada orang yang mengatakan orang yang mati sebelum Islam, ya, dia dalam keadaan disebut dengan zamanul fatrah, zaman kekosongan kenabian. Nah, ayahnya Rasulullah sudah tahu belum adanya agama yang diutus oleh Allah kepada Nabi Muhammad? Belum kan? Jadi kata Pak Quraisyab, janganlah bertengkar apakah Nabi Muhammad itu ayahnya di surga atau di neraka. Sebab sebelum Anda mempertengkarkan ayah Nabi Muhammad di surga dan neraka, itu Anda telah menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita punya ayah diceritakan masuk penjara. Sakit hati enggak kita, Pak? Sakit hati. Makanya seorang kekasih tidak akan mungkin menyakiti kekasihnya. Maka orang yang beriman kepada Allah istiqomah dalam imannya tadi itu. Baca Qur'annya istiqomah, ya Pak. Ya, orang yang terbaik itu adalah menyempurnakan amal baik di sisa hidupnya. Sekarang ini kematian itu begitu dekat dengan kita, Pak. Teman saya itu masih sehat, masih apa? Besoknya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka apa yang tersisa ini kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Niscaya apa yang sudah lalu Allah maafkan. Karena itu yang saya katakan tadi, Allah itu memaafkan kejahatan kita masa lalu karena kebaikan kita hari ini. Dan manusia bisa melupakan kebaikan kita masa lalu karena kejahatan kita hari ini. Makanya apalagi kalau sama musuh, Pak, sama lawan politik, sama lawan lawan kita, itu tidak ada baiknya kita di depan dia kan. Semuanya salah itu, Pak, walaupun baik. Wa ainus sukhti tusawil apa itu bahasa Arabnya? Bahwa pandangan dalam kejahatan itu menyamaratakan seluruh kebaikan itu. Habis semua kebaikan kita. Tapi orang-orang yang beriman itu dengan imannya, nanti Allah turunkan malaikat kepada mereka. Kata malaikat, la takhafu wa la tahzanu. Jangan engkau takut, jangan engkau sedih. Apa yang ditakutkan? Orang yang istiqomah, sudah muhadarah, sudah mukasyafah, sudah apa lagi? Musyahadah. Begitu mau sakaratul maut, malaikat datang kepada dia. Jangan takut, jangan sedih. Apa yang ditakut? Apa beda takut dan sedih itu, Pak? Saya takut, saya sedih. Apa yang ditakutkan? Apa bedanya takut dan sedih? Takut itu adalah sesuatu yang akan dihadapi, itu takut. Sedih itu adalah sesuatu yang sudah kita hadapi atau yang kita tinggalkan. Itu kan bedanya kan? Takut itu sesuatu yang akan saya takut. Belum terjadi itu sesungguhnya tapi takut. Ya. Tapi sedih itu apa? Sesuatu yang sudah berlalu. Yang ditinggalkan. Kata Nabi SAW, kata para ulama tafsir, orang yang istiqomah dengan imannya jangan takut. Alam akhirat, pertanyaan malaikat di alam kubur, jangan takut, Allah bimbing engkau. Jangan sedih, masa lalumu Allah telah ampunkan. Kejahatan masa lalu Allah sudah maafkan. Yang kemudian orang-orang yang kau tinggalkan, anakmu, perdaganganmu, bisnismu, jangan kau sedihkan. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami yang menjamin engkau di dunia dan sampai ke akhirat. Makanya orang yang dekat dengan Allah enggak usah takut, Pak. Karena dia bersama Allah. Orang yang dekat dengan Allah enggak usah takut, dia bersama Allah. Sebab orang yang jauh dari Allah, maka jangan sok berani karena Anda sedang berhadapan dengan Allah. Ya. Kemarin hari Jumat saya khutbah
di DPP Partai Demokrat ya. Maka ini saya sampaikan, kalau ada foto saya beredar kemarin hari Jumat itu sore, foto saya terus ada lambang Mercy Demokrat di situ. Ini diambil oleh teman-teman, wah ini Pak Faisal sudah mulai masuk partai politik, PNS melanggar hukum. Wah, padahal saya khutbah itu di situ. Ya, saya khutbah Pak semua di situ. Saya sampaikan, ya di situ ada sekjen, ada macam-macam anggota DPR. Saya sampaikan, orang yang berani dengan Allah, maka dia berani dengan manusia. Apa maksudnya Pak? Orang yang berani dengan Allah, dengan manusia lebih berani lagi Pak. Orang yang berani meninggalkan perintah salat, maka perintah orang lain itu akan jauh lebih berani dia tinggalkan. Orang yang berani memakan harta haram dan tidak takut kepada Allah, maka untuk makan harta manusia dia tidak takut dengan Allah. Itu orang yang berani dengan Allah, maka dengan selain Allah pasti lebih berani. Kenapa orang jahat Pak? Karena dia berani dengan Allah itu. Sok berani dengan Allah, sok kuat berhadapan dengan Allah. Maka orang yang istiqomah nanti begitu mau sakratul maut, Allah akan bilang jangan takut, jangan sedih. Apa beda takut dan sedih tadi? Takut belum terjadi sesuatu yang akan datang. Sementara sedih sesuatu yang sudah kita lewati. Dosamu tanggal sekian bulan sekian, karena engkau telah berbuat baik, saya maafkan, kata Allah. Makanya Abu Nawas itu kan punya syair yang luar biasa. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa 'alan nari jahimi. Ya Allah, saya tidak pantas masuk surgamu, tapi ya saya juga tidak mau masuk nerakamu. Ini kan diplomatik, Pak. Saya tidak pantas masuk surga, tapi juga tidak mau masuk neraka. Itu artinya apa itu? Masukkan saya ke surgamu ya Allah. Pak Haji, saya tidak mau, tapi saya tidak pantas Pak Haji, tapi saya juga tidak mau begini. Nah, itu artinya apa itu Pak? Ingin yang pertama tadi itu masuk surga, tapi diakui Pak, ya zunubi, ya Allah, dosaku itu seperti pepasir di lautan, tapi maafmu lebih banyak dari pasir itu. Jadi kalau dengan Allah itu berpolitik nggak apa-apa Pak, ya berpolitiklah dengan Allah nggak apa-apa. Ya Allah, terlalu mahal surgamu ya Allah, salatku ecek-ecek ya Allah, kalau aku mau minta surgamu tidak pantas ya Allah, tapi kan engkau maha penyayang ya Allah. Kan gitu. Sama dengan kejadian di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang di kampung pergi ke Mekah tawaf, yang dibaca apa? Ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim. Ya, yang dibaca ya Karim terus. Lalu ada sahabat bertanya pada Nabi, ya Rasulullah, itu ada orang tawaf dari pagi sampai tadi sore, yang dibaca cuma ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim. Rasul mengatakan, mana orangnya? Itu. Rasul ikuti. Ya Karim itu apa artinya Pak? Wahai yang Allah yang mulia, wahai Allah yang mulia. Rasulullah ikuti. Saking larutnya dengan ucapan tadi itu, Rasul juga ikut. Ya Karim, ya Karim. Mendengarkan Rasul ikut, marah orang ini. Kamu ejek saya. Ya. Maka Rasulullah dibanting, dipeluk, ya, dan sudah dicekik begini. Lalu Rasulullah mengapa? Dia bilang, saya akan laporkan kepada nabiku. Dia tidak tahu kalau itu Rasulullah. Ya, mendengarkan Rasulullah tersakiti, lalu Jibril turun. Ya, Jibril turun, dalam riwayat itu Jibril turun. Kemudian Jibril, nggak ada apa wahai Rasul, wahai Muhammad. Ini orang dari tadi tawaf ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim. Ya. Kemudian saya ikuti, dia marah. Katanya dia mau laporkan sama Rasulullah, katanya nabinya. Padahal itulah Rasulullah. Ya. Kamu ejek saya ya. Ya. Saya akan laporkan engkau kepada kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal dia tidak tahu kalau itu adalah Nabi Muhammad. Kata Rasulullah, apakah engkau telah berjumpa dengan Muhammad itu? Belum. Ya, kalau mau kita pergi ke hadapan Rasul, saya banting kamu di hadapan Rasulullah. Ya. Kata Rasulullah, Rasul yang akan kau banting itu adalah saya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
mendengarkan Nabi Muhammad menangis, dia dipeluklah Rasulullah SAW. Dia mengatakan, ya Rasulullah, saya ini dari kampung, hanya satu yang saya tahu, ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim. Kalau makan, ya Karim juga, minum, ya Karim juga, mau tidur, ya Karim juga, kalau sholat, ya Karim. Cuma itu yang saya tahu, ya Karim terus. Maka saya tahu juga, saya baca apa? Ya Karim, ya Karim. Dia menangis karena ketidaktahuan dia dengan agama, tapi dia betul-betul ingin mengamalkan agama. Bahkan dia ingin berjumpa dengan Rasulullah dengan kata ya Karim itu. Dia yang sedang membanting Rasulullah dengan kata ya Karim itu. Ya, mendengarkan itu kemudian Allah SWT berkata kepada Jibril, sampaikan kepada orang itu, wahai Jibril, dia bersama Rasulullah di surga. Ya, lalu Rasul mengatakan, Allah barusan berkata engkau bersamaku di surga. Tapi Jibril mengatakan, sampaikan kepada orang itu bahwa dosanya membanting Rasulullah tetap akan dihitung. Oh, gitu. Rasul mengatakan, engkau akan bersama denganku di surga, tapi dosamu menyakitiku akan dihitung juga oleh Allah. Kata orang itu, ya silakan, tak apa-apa, saya tak akan hitung-hitungan dengan Allah. Enggak takut dia, Pak, dia akan hitung-hitungan dengan Allah. Kalau Allah menghitung dosaku membanting Rasulullah, saya akan hitung-hitungan dengan Allah. Rasul kaget, bagaimana kau hitung-hitungan dengan Allah? Dosaku membanting Rasulullah tidak sebanding dengan makna ya Karim itu. Apa arti ya Karim? Wahai orang yang mulia. Orang yang mulia itu pasti memaafkan orang yang salah kepada dia. Dia berdiplomasi dengan Allah karena ketidaktahuan dia. Jadi kalau dengan Allah diplomasi saja, Pak. Ya, diplomasi saja. Allah itu Maha Pemaaf. Ya Allah, rasa-rasanya tidak pantas saya begini ya Allah. Rasa-rasanya saya ini tidak pantas mendapatkan semua ini ya Allah. Ya Allah, karena Maha Kasih-Mu ya Allah, maafkanlah kesalahanku masa lalu ya Allah. Dalam bisnisku, dalam kehidupanku, dalam muamalahku, banyak betul dosa-dosaku ya Allah. Tapi Engkau Maha Pengasih ya Allah. Nah itu, makanya Bapak Ibu sekalian, ya di dalam agama itu, di dalam surah, dalam Al-Quran, dimensi kasih sayangnya Tuhan itu lebih dominan daripada dimensi dia sebagai seorang yang tukang azab. Ya, kata Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafur, Ar-Rauf itu lebih banyak di dalam Al-Quran daripada kata Syadidul Aqab, Syadidul Azab. Kenapa? Allah ingin menampilkan dirinya sebagai zat yang Maha Pemaaf, sehingga orang-orang yang bergelimang dosa pada masa lalu tidak takut untuk mendekat kepada Dia. Karena pada prinsipnya hari ini kebaikan kita lakukan, Allah menerima itu dan memaafkan apa yang sudah masa lalu kita lakukan. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian yang saya muliakan, kesimpulannya adalah mari kita jaga iman kita, kita istiqomah Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah sejak pertama kali saya ceramah di sini istiqomah jamaahnya ya. Wajahnya ini Pak Haji, Pak Ada ya. Ini istiqomah alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti masuk surga semua. Ya, masuk surga semua. Bapak-bapak masuk surga, ajak-ajak saya masuk surga ya. Itu Pak Faisal pernah ngaji di tempat kita. Mana dia itu? Panggil ya Allah. Dia itu rajin datang ke masjid kami itu, walaupun terlambat juga subuhnya ke sini gitu ya. Ya, Bapak sekalian yang saya mulia-mudahan kita istiqomah. Insyaallah kuncinya apa? Antuhsin fima baqiya yughfar laka ma madha. Si perbaiki saja sisa hidup ini, Pak. Perbaiki saja sisa hidup ini. Niscaya masa lalu Allah akan ampuni insyaallah. Ya. Masa lalu Allah ampuni selama kita memperbaiki sisa-sisa hidup kita. Sampai kapan kita ibadah, Pak? Sampai mati. Kalau besok mati berarti hanya sampai besok. Kan begitu. Sampai kapan ibadah? Sampai mati. Kalau besok mati, sampai besok saja ibadah, Pak. Kalau nanti sore mati, sampai nanti sore saja ibadah. Dan kalau nanti sore mati dan sampai sore Bapak ibadah, insya Allah kita masuk surga dengan ibadah sampai sore nanti saja. Maka oleh karena itu berteman dengan orang-orang yang baik di tempat yang baik, insya Allah berjumpa dengan yang baik dan akan berjumpa dengan tempat-tempat yang baik insya Allah. Makanya orang yang berteman dengan orang baik, insya Allah terjaga dengan kebaikan. Ya, kalau kita perjalanan jauh berteman dengan orang yang rajin sholat, insya Allah terjaga juga sholatnya kita, Pak. Betul nggak, Pak? Tapi kalau kita perjalanan jauh berteman dengan orang tak mau sholat,
Mungkin kita berat dan kita mampu juga untuk menjaga istiqomahnya kita, tapi sangat berat, Pak. Sangat berat, Pak. Begitu jugalah dengan hidup ini. Kalau kita di kantor, kalau kita di rumah, kita di lingkungan, berteman dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang sholat, orang-orang yang istiqomah, insya Allah kita juga terbawa istiqomah. Lingkungan ini penting sekali, ya. Makanya masjid ini, ya, betapapun jamaahnya, mau 5 orang Pak Asep, ya, mau 2 orang, pengajian jalan terus, ya, pengajian. Karena ini rahmat Allah, Pak, turun. Inilah yang mengundang rahmat Allah turun bersama-sama kita. Dan istiqomah di sini ini, maka itu akan insya Allah melahirkan kebaikan dunia akhirat. Insya Allah. Sudah jam 6 dan sudah masuk waktu isyraq. Saya pikir ada yang mau dipertanyakan? Ya, kalau tidak diamalkan saja, ya. Kita tidak amalkan saja, ya. Saya pikir ini yang pengajian begini diamalkan saja, Pak, dihayati saja, ya. Kalau banyak juga dipertanyakan, bagaimana ini Ustaz melihat Allah? Tidak usah bertanya melihat Allah lah, ya. Ada mahasiswa nekal sama saya, Ustaz, bagaimana kita sholat di bulan, Ustaz? Kalau bulannya gelap. Saya bilang, nanti pertanyaanmu saya jawab kalau kau sudah ke bulan. Saya bilang. Sekarang nggak usah saya jawab dulu. Ini kadang-kadang orang bertanya itu bukan kebutuhan, Pak. Tapi kenapa? Karena ini rihlah otaknya, ya. Akhirnya terlalu banyak rihlah otaknya, nggak mau mengamalkan agama itu. Ya, saya punya mahasiswa dulu 1 orang 2 semester saya tidak luluskan. Hadir terus, Pak, di kuliah saya itu setiap. Tapi pikirannya nakal sekali. Ya. 2 semester saya tidak luluskan, dia lapor saya ke rektor. Rektor panggil saya, Pak, kenapa ini mahasiswa tidak pernah lulus, Pak? Dia melapor kepada saya bahwa dia hadir setiap Bapak kuliah, kemudian nilainya juga bagus. Saya bilang, Pak Rektor, itu Abu Lahab, Abu Jahal, saya bilang. Itu hadir terus di pengajian Rasulullah. Wah, kan dia bilang kalau Rasulullah sudah datang, wahai sahabat sekalian, dengarlah Nabi Muhammad ini, dia orang baik, ya kan? Mari kita dengar ceramah dia. Begitu Rasulullah pergi, jangan kau dengar itu pembohong itu, kan gitu kan? Di saat Rasulullah hadir memberikan ceramah, dia hadir. Sama saya bilang, ini anak setiap saya kuliah, saya ngajar, hadir, Pak. Tapi pikirannya nakal, Pak, saya bilang. Sebelum dia tobat dengan pikirannya, saya tidak akan luluskan dia. Alhamdulillah dia tobat, saya luluskan. Sekarang sudah jadi ustadz juga dia. Dia bilang, Ustadz, kalau bukan keras sama saya dulu mungkin saya nakal. Wah, pikiran liberalnya luar biasa, Pak. Liberal luar biasa. Enggak saya luluskan 2 semester. Rektor, enggak, saya bilang, Pak Rektor, saya nanti bertanggung jawab di hadapan Allah di akhirat, saya bilang. Rektor juga bilang, keterserah Ustaz lah kalau lulus enggak. Akhirnya dia datang ke saya, tobat apa segala macam. Wah, jadi ustadz ya sekarang. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan berkah semua untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian, mari kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Doa begini makbul insyaallah. Ya, yakinilah, sadarilah bahwa kita ini makhluk yang lemah. Dosa-dosa kita banyak, ibadah kita sedikit, ya. Ngomel kita kepada Allah juga banyak kali ini kan. Sedikit jadi uji ngomelnya minta ampun kan. Maka oleh karena itu mari kita baca suratul Fatihah, kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sekali sebulan yang setiap minggu begini kita zikir, kita ibadah menjadi asbab hidayah tetap dalam hati kita insyaallah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ya Allah ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, tataplah kami dengan rahmat-Mu ya Allah. Maafkan kesalahan masa lalu kami ya Allah. Apapun itu dan bagaimanapun itu ya Allah. Maka perbaikilah masa depan kami ya Allah. Jadikan sisa hidup kami kebaikan di jalan-Mu ya Allah. Istiqomahkan kami dalam salat, istiqomahkan kami dalam mengaji dan ibadah, istiqomahkan kami berteman dengan orang-orang yang baik, berjumpa di tempat yang baik, insyaallah nanti berkumpul bersama orang-orang baik di dalam surga-Mu ya Allah, di bawah bimbingan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berkahi hidup kami ya Allah.
Berkahi rezeki kami ya Allah, berkahi umur kami ya Allah, berkahi pekerjaan kami ya Allah, berkahi semua apa yang Kau berikan kepada kami ya Allah. Ikhlaskan dan ridhokan kami ya Allah, menerima segala takdir-takdir-Mu ya Allah. Yang baik kami syukuri ya Allah, yang buruk kami sabari ya Allah. Dengan itu kami bisa berjumpa denganmu, Engkau ridho kepada kami, dan kami pun senang berjumpa denganmu ya Allah. Pertemukan kami dengan kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikan kami umat yang bisa mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikan kami umat yang mendapatkan telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kami ini tidak mencintai sepenuh hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berikan kecintaan itu full kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, perbaiki hidup kami ya Allah, perbaiki masa depan kami ya Allah. Bimbing kami di jalan yang Engkau ridhoi ya Allah. Ya Allah, maafkan orang tua kami ya Allah, jika mereka telah meninggal dunia, jadikan kuburnya taman dari taman-taman surga-Mu ya Allah. Jika mereka masih hidup, panjangkan umurnya ya Allah, sehatkan badannya ya Allah. Jadikan sisa umur mereka sebagai pengabdian terbaik kami kepada mereka ya Allah, untuk mendapatkan ridho dan ampunan-Mu ya Rabb. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih banyak, mohon maaf. Kita salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sekali lagi, salam Allah salamullah ala taha rasulillah. Salam Allah salamullah ala yasin habibillah. Sekali lagi, salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salamullah ala yasin habibillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.